datang dari lokasi syuting ya. Iya. Kita ketemu di sini nih kebetulan hari ini. Ketemunya di luar loh, bukan di dalam tempat syuting kan? Bukan. Oke, Amanda, mungkin banyak yang saya mau coba ngobrol-ngobrol sama Amanda. Kebetulan hari ini ketemu di sini dan kita pengen cerita-cerita dikit ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Nggak buru-buru kan? Nggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cinta. Salam cinta. Para generasi milenial seluruh Indonesia yang telah hadir di channel Catatan Harian Julia. Ketemu lagi dengan saya, Julia Putri Nur. Dan sore hari ini saya bersama gadis muda yang cantik, yang sedikit kebule-bulean wajahnya, yang nggak sama wajah saya karena dia sedikit bule dan saya Indonesia banget ya. Dan namanya adalah Amanda Lukson. Kalau lihat wajahnya pastinya berpikir ini dari negeri antah berantah kan ya. Saya mau tanya sama Amanda langsung. Sebenarnya Amanda ini dari mana sih asalnya dan kenapa saya mesti wawancara Amanda pada hari ini? Apa sih sebenarnya yang membuat dia spesial sehingga saya harus hadirkan di Catatan Harian Julia pada sore hari ini? Oke, kita ke Amanda ya. Amanda. Iya. Duduknya benerin dulu biar enak lihat-lihatannya. Amanda sekarang umurnya berapa? Umur aku 13 tahun. 13 tahun. Dan Amanda itu tingginya berapa sih? Tinggi 170. 170 guys. Sangat tinggi untuk ukuran anak 13 tahun ya. Dan Amanda hari ini saya mau tanya, itu Amanda sebenarnya, lihat tampangnya Amanda di sini, aslinya dari mana? Asli Makassar. Kok malah jadi orang Makassar? Aku pikir mah dari mana gitu loh. Emang Amanda mamanya orang Makassar? Mama Makassar, Manado. Terus papa? Papa Jawa asli. Kenapa bisa jadi bule? Ya. Nenek moyang aku bule. Oh, jadi dari turunan Nih. Emang sih kadang-kadang kalau kita punya turunan dari kakek atau dari nenek, itu akan turun ke salah satu cucunya. Dan hari ini kita berhadapan dengan turunan yang sangat jangkung, cantik, dan wajahnya bule banget. Nah, Amanda, kenapa saya manggil kamu hari ini? Karena seingat saya pernah ngeliat kamu di TV lagi dalam satu syuting. Boleh tanya nggak, itu sebenarnya apa? Syuting apa, Amanda? Itu syuting Kembalinya Raden Kian Santang. Kembalinya Raden Kian Santang. Iya, itu kan memang film yang cukup lama ya beredar ya, dan kembali lagi dihadirkan. Dan pemainnya semua baru. Udah ada yang lama, ada yang baru lagi. Kalau Amanda sendiri sebagai apa? Gantari. Aku pemain baru. Pemain baru bernama Gantari. Itu perannya apakah protagonis atau antagonis? Di cerita awalnya baru muncul tuh protagonis, tapi lama-lama nanti jadi antagonis. Nah, itu kan permainan karakter ya, Amanda ya. Emang Amanda mampu memerankan dua karakter dalam satu pribadi? Ya, pengennya sih bisa. Jadi tantangan itu diterima ya. Dan Amanda, setahu saya nih, kalau misalnya syuting itu kan pasti sampai tengah malam. Apakah orang tua nggak nyariin? Kan bareng mama. Oh, ada mama yang nemenin. Jadi mama itu nemenin Amanda sampai jam? Kayak kemarin aku baru syuting tuh sampai hari pertama sampai jam 3, terus semalam lagi baru kelar jam 1. Oh gitu. Nah, Amanda, kalau di lokasi syuting itu setahu, karena dulu sih kita juga pernah ya ala-ala artis gitu di tempat lokasi syuting. Jadi kalau misalnya di lokasi syuting itu kan banyak kru, banyak artis-artis, belum juga ada figuran, adalah pemain utama gitu kan ya. Yeah. Dan apakah Amanda ketika bersama dengan mereka itu Amanda nggak merasa bahwa itu adalah satu lingkungan yang sangat rentan dengan hal-hal berbau negatif? Bagaimana kira-kira Amanda memposisikan diri Amanda sebagai anak perempuan, gadis muda belia, kesayangan mama papa yang mampu harusnya bisa menjaga diri di lokasi itu? Ya, kita kan, kalau aku kan baru 3 tahun. Jadi ya harus, kalau jadi aktris tuh attitude tuh nomor 1. Jadi attitude kita tuh sama pemain, apalagi yang udah senior, kita ketemu sama pemain senior tuh harus benar-benar attitude tuh dijaga banget, harus sopan, terus harus say hi gitu-gitu. Terus ya pokoknya omongan tuh dijaga. Biasa kan di lokasi ada yang ngomong ya seperti itu, ya kita nggak boleh ngikutin.
Tapi kalau misalkan kru-krunya asik, kita pasti bakalan seru juga. Jadi benar ya, di lokasi syuting itu memang ada kadang-kadang kala hal-hal yang negatif tuh muncul. Tinggal bagaimana kita memproteksi diri sendiri dan bagaimana memposisikan diri. Nah terus Amanda, apa nggak ada nih yang sampai hari ini berusaha terus ngedekatin Amanda, dan bagaimana Amanda ngenolaknya gitu loh? Ngedeketin, aku nggak tahu ada yang ngedeketin apa enggak. Ya udah pokoknya sama semua. Sama semua ya. Sama semua. Nah ada tuh yang ngajak mojok berdua ngobrol. Nggak ada. Nggak ada. Jadi intinya kalau misalnya sebagai gadis kan kamu kalau sudah dipakein baju figur daripada Kian Santang itu salah satu pemerannya, pasti akan berubah penampilan dong. Sudah nggak jadi kayak gadis kan, sudah jadi kayak dewasa, perempuan dewasa, dan itu kan pasti membuat pria-pria dewasa yang melihat Amanda juga akan merasa bahwa lah ini ada gadis yang sudah menjelang dewasa, cantik dan berbakat dan mendekatin Amanda. Gimana cara Amanda untuk bisa memproteksi diri Amanda? Kan ini gini loh Amanda, banyak orang yang sangat suka dengan dunia acting, suka dengan dunia film, tapi hal-hal yang terkait dengan memproteksi diri itu akan beda-beda kan. Nah, Amanda sendiri apalagi dari orang Bugis Makassar ya. Iya. Pasti punya prinsip-prinsip. Coba Amanda cerita bagaimana Amanda memproteksi diri Amanda, bagaimana cara Amanda untuk tidak terjadi hal-hal yang mungkin nanti membuat Amanda terlalu jauh sama teman-teman artisnya, atau bagaimana untuk tidak mengecewakan mama papa. Jadi tujuan Amanda jadi artis pun juga coba deh diceritain seperti apa. Dari awal karir aku aja ya. Kenapa bisa sampai ke Jakarta dari Makassar, dan kenapa stay di sini? Apa memang sudah akan fokus untuk melejit di dunia artis? Ya, jadi cerita awalnya itu kan di Makassar dulu ada audisi, nggak usah disebutin namanya. Ada audisi untuk ke Jakarta. Aku ikut, dari banyak beribu-ribu orang, aku salah satu termasuk juga lolos ke Jakarta. Nah di situ aku tahun berapa? Tahun 2000, pokoknya 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu. 2016 deh kalau nggak salah, 17-16 gitu kan. Akhirnya ke Jakarta, bulan 12 kita ke Jakarta. Kita casting buat cari job, tapi belum ada yang lolos. Belum. Tapi tetap bertahan di Jakarta. Tetap bertahan. Terus akhirnya 1 tahun aku di Jakarta, baru dapet iklan. Terus akhirnya kita casting, terus kita casting, akhirnya dapat lagi. Itu udah berapa lama tuh? Pokoknya udah mau setahun lagi, kita baru dapat lagi. Itu pun miniseri, dan akhirnya aku dapat stripping juga. Alhamdulillah ya, pengorbanan dan perjuangan dapat stripping. Bukannya stripping tuh capek banget, tapi karena enak banget di situ, karena pemainnya tuh asik, terus kru-krunya dan seusia, jadi bawaannya. Yang Kian Santang ini? Bukan. Apa tuh? Ada judul yang sebutin aja judulnya. Tendangan biar Garuda. Kita cari nanti. Apa? Tendangan Garuda. Tendangan Garuda. Tayang di MNC, tapi udah selesai. Tapi masih bisa dicari di YouTube. Masih dong. Tendangan Garuda ya. Nah, terus sekarang pertanyaan berikutnya Amanda. Amanda kan selalu ditemani oleh mama. Banyak kita lihat nih ya Amanda kan pasti enggak dong ya. Mama itu menemani siang sore malam, tapi kadang-kadang nih ya ada deh dulu kita ngelihat ada artis-artis yang muda yang merasa sudah hebat, dan akhirnya mamanya tidak menjadi seorang mama yang mendampingi anaknya, malah terkesan menjadi apapun asistennya, disuruh-suruh lah mamanya, segala-gala lah mamanya yang lakukan, sehingga terlihat sama orang bahwa pandangan orang nih ya, mungkin mamanya melakukan dengan kasih sayang dan cinta, tapi pandangan orang pasti akan terlihat bahwa kok tega anaknya nyuruh-nyuruh mamanya di depan orang. Nah sekarang bagaimana tanggapan Amanda hal-hal seperti itu? Kan ini berbicara tentang kepribadian ya Amanda Gimana Amanda? Kalau kayak gitu kan biasa mama sendiri yang mau. Jadi kalau misalkan aku lagi baring, mau teh anget kak? Nggak usah, mama bikinin sendiri. Bikinin, ya udah. Kalau misalkan nggak diminum, diancem nggak dibeliin paket lah, pokoknya apa gitu. Jadi mama yang ngarahin gitu. Nah terus kalau orang ngelihat Amanda, kok ini mamahnya ngelayanin banget. Gimana cara Amanda memperlihatkan biar mama itu tidak terkesan sama orang bahwa aku anak yang tidak memposisikan mama dengan sebaik-baiknya gitu loh. Ya kalau misalkan itu
Mama kan ngerawat Manda dari kecil. Ya. Terus banyak juga yang bilang ini kok Manda gitu-gitu ya. Manda bilang itu Mama sendiri yang mau. Kalau misalkan Manda minta, paling Manda boleh minta tolong nggak ambilin ini make up. Biasa kan make up gitu. Boleh ambilin bedak nggak? Paling di samping aku sendiri, tapi ya aku nanya di mana sih make up aku. Terus kesan orang tuh pasti kira aku kayak nyuruh-nyuruh gitu loh, minta tolong kan lebih tepatnya. Terus ya ada yang bilang kamu kenapa nyuruh-nyuruh Mama? Loh itu yang Mama yang mau sendiri. Kalau misalkan ada yang jauh terus aku lagi di set kan pasti ngafalin skenario dulu, minta tolong. Kalau misalkan gitu ya. ada yang nggak mau bantuin bentar, ada yang sibuk juga, kalau ada Mama di situ ya ada aku minta tolong ke Mama gitu. Jadi di sini Amanda berusaha untuk memposisikan Mama itu tidak terlihat seakan-akan Amanda sebagai anak yang nggak mengerti posisi anak dan ibu ya, karena kan begitulah Amanda, apalagi Amanda masih sangat muda. Di sini kan teman-teman milenial juga pengen jadi artis kayak Amanda, pengen dari Makassar ke Jakarta dan jadi artis ya. Tapi kan kita harus tahu step-step jadi artis itu seperti apa, kesiapan mental seperti apa, dan jangan sampai nanti orang tua ikut, orang tua malah terlihat sebagai asisten anak, ya lebih di bawah anak, dan itu kan menjadi kacamata umum ya. Nanti kalau ada infotainment Amanda sudah jadi artis yang hebat, akan dicari-cari tuh, oh Amanda kalau di lokasi syuting tuh nggak bagusnya seperti ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah di sini Amanda sudah mampu memposisikan dirinya dan sudah mempersiapkan dirinya bahwa kepribadian tuh sangat penting untuk menjadi seorang artis, apalagi pendatang baru. Dan Amanda ada satu lagi. Kira-kira nih kalau dalam perjalanan karir Amanda yang sudah mulai melejit ini atasnya, nantinya kalau ada yang ngajak nikah muda gimana? Aduh, aku nggak tahu. Iya, nggak tahu, pokoknya itu kan semua di tangan Allah yang ngatur semua itu kan. Nanti kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ya kita ngikutin, ya udah kita ngikutin jalan Allah aja. Oke, jalan Allah. Tapi kan kita punya cita-cita dong. Amanda mau bagaimana ke depannya? Aku kan punya cita-cita tuh seperti apa ya, pengen orang sukses kayak Prilly, dia bisa beli rumah sendiri, apa segala macam bisa sendiri. Pengennya orang tua tuh di rumah aja diem, yang cari kerja uang tuh aku aja. Jadi pertanyaan berikutnya nih Amanda, kamu cantik, punya karir yang bagus, dan punya kepribadian yang luar biasa juga, penyayang sama mamahnya. Kira-kira nih cowok seperti apa yang nanti menjadi harapan Amanda untuk lebih dekat ke Amanda? Jadi biar nanti nih para generasi milenial yang lagi ngelihat channel ini penasarannya terpenuhi. Oh aku kali masuk kriterianya, gimana coba? Aku kan zodiak Aries. Aries kan orangnya agresif kan, agresif. Jadi pengen ini harus ada gitu kan. Jadi ya pengennya sih yang sabar, sabar karena kan Aries tuh orangnya nggak mau diatur kan, penyabar, terus rajin sholat, bisa menuntun agamaku, ya jago ngaji, pokoknya semuanya deh yang baik-baik. Kemana dong kalau semuanya yang baik-baik, kan semua juga kepengen yang baik-baik. Intinya apa coba? Intinya dewasa atau dewasa dong pastinya. Harus mau yang dewasa. Oh berarti nggak mau yang seusia dong? Seusia tapi pemikirannya dewasa. Oh benar, jadi bisa seusia nih guys, tapi pemikirannya harus dewasa. Oke. Amanda, ini mungkin pertanyaan terakhir. Bila mana nanti, tadi kan udah nih kalau karirnya Amanda melejit, Amanda nantinya juga akan selalu bersama mama. Dan kalau misalnya nanti ada yang suka Amanda, ya paling tidak harus sesuai dengan kriteria Amanda, harus dewasa, yang bisa ngerti Amanda dan sabar. Nah, sekarang rencana terdekat Amanda, kalau Amanda dapat duit yang banyak nih, mungkin dari stripping sinetron yang luar biasa dan akhirnya mendapatkan honor yang banyak, apa sih cita-cita Amanda dengan uang? Apakah Amanda pengen shopping, mau beli baju-baju yang mahal, atau Amanda beli barang-barang branded untuk kepentingan syuting, atau Amanda pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau apa? Nah itu semua enggak, tapi yang terakhir pengen juga. Tapi yang pertama itu pengen, kita kan nggak tahu umur orang tua. Iya. Pengennya bawa papa ke Tanah Suci. Papa pengen aja, mama? Mama kan non. Oh mama non, jadi papahnya muslim dan Amanda pengen bawa ke Tanah Suci untuk haji. Alhamdulillah ya, kita doakan sama-sama ya guys, agar
cita-cita Amanda membawa papahnya untuk ke Tanah Suci berhaji itu terwujud. Kita doain karirnya bagus agar papah mamanya semua mendapat porsi terbaik di dalam diri Amanda. Amanda, sebelum kita closing, saya pengen Amanda yang closing deh di sini. Kepada generasi milenial yang lagi nonton, pengen jadi artis, apa sih sebenarnya kiat-kiat yang dipersiapkan secara kriteria diri, kepribadian, atau apa saja, cukup cantik kah? Atau apa? Coba silahkan. Nih, cantik tuh sebenarnya buat jadi seorang aktris atau aktor tuh nggak penting. Cantik tuh nggak penting karena setiap manusia itu diciptakan pasti punya karakter tersendiri. Nah, pasti orang karakter. Jadi kita kalau casting tuh paling pertama attitude, muka berkarakter tuh. Terus humble, nggak sombong karena sombong itu akan menjatuhkan kita. Terus sopan sama siapapun itu, setinggi-tingginya derajat kita harus tetap lihat orang di bawah. Misalkan figuran itu kalau tanpa figuran kita nggak bakalan bisa syuting kalau misalkan gak ada dia gitu. Makanya kalau misalkan kita talent di situ kita harus tetap merendah. Kita kalau misalkan ya kita say hi aja sama yang lain, jadi kita nggak boleh sombong gitu. Oke, jadi buat teman-teman generasi milenial yang dimanapun saja berada, itu Amanda sudah closing untuk memberikan saran kalau pengen jadi artis itu harus mempersiapkan diri untuk selalu bisa menempatkan diri di posisi mana saja yang terbaik. Intinya tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa cepat puas. Ya, lebih keren atau lebih top atau lebih senior, karena semuanya itu ada posisinya ya Amanda ya. Dan satu lagi, harus rajin sholat. Tuh, rajin sholat biar nanti di lokasi syuting imannya kuat, ya kan, nggak tergoda oleh apapun ya nak ya. Oke, generasi milenial semuanya yang telah menyaksikan catatan harian Julia, menarik sekali apa yang kita omongkan bersama adik kita, anak kita Amanda Tucson hari ini. Saya sangat senang bisa ketemu sama si cantik Amanda, dan jangan lupa kalau untuk menonton dia ada di dalam sinetron Kian Santang dan berperan menjadi Gantari yang cantik dan ingat dia masih 13 tahun jadi jangan dipikir sudah sangat dewasa ya. Dan sekali lagi kita akan undang nanti Amanda berikutnya, mungkin kita akan datangin di lokasi syuting. Kali ini kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan karakter karena saya yakin di situ banyak yang ingin menjadi artis seperti Amanda. Oke, dari saya Julia Putri Nur untuk sore hari ini catatan harian Julia cukup mencatat satu pertemuan dengan Ananda dan Adinda yang cantik ini, Ananda Tucson. Semua doa dan harapannya insya Allah terwujud, apalagi yang terbaik untuk orang tua. Dan cukup satu pesannya, jaga karakter di dalam setiap karir yang akan dituju ya, biar semakin sukses dan semakin humble, semakin tinggi, semakin rendah hati. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan catatan harian Julia.